Denny dan teman-temannya sedang berkemas, karena rencananya selama 3 hari ke depan Denny dan keempat temannya akan berekreasi ke daerah puncak Jawa Barat. Dan rencananya, mereka akan menginap di villa milik teman Denny. Singkat cerita, setelah sekitar 2 jam perjalanan dari Jakarta, Denny dan teman-temannya sampai di villa yang akan mereka tinggali. Dan ternyata itu adalah sebuah villa yang sangat besar, dengan sebuah kolam renang yang berada di bagian belakang villa. Villa itu pun dikelilingi pohon-pohon besar, yang seakan-akan menutupi keberadaan villa itu. Dan bagian belakang villa juga berhadapan dengan hutan yang cukup lebat. Dan begitu menginjakan kaki di villa itu, Denny merasa sesuatu yang tidak enak. Kebetulan cuaca sedikit mendung. Udara yang sangat dingin bertiup di antara lebak pohon-pohon besar, ditambah suasana villa yang sepi, sehingga suara angin terasa berbisik satir. Denny dan teman-temannya pun segera memasuki villa untuk meletakkan barang-barang mereka. Mereka memutuskan bahwa setiap kamar diisi oleh 2 orang. Dan setelah selesai membereskan kamar, Denny dan teman sekamarnya memutuskan untuk beristirahat sore itu. Mereka tertidur. Terdengar azan maghrib berkumandang. Denny terbangun. Ia lantas beranjak mandi dan bersiap-siap untuk makan malam. Di villa itu mereka tinggal bersama Ujang dan Biima. Ujang adalah penjaga villa itu, sedangkan Biima adalah juru masak dan yang merawat villa. Setelah makan malam, 3 teman Denny memutuskan bermain biliar. Sebaliknya, Denny malah menghampiri Ujang yang kebetulan sedang duduk di tepi kolam renang. Mereka pun akhirnya berbincang. "Udah lama Jang jaga villa ini?" tanya Denny membuka percakapan. "Lumayan Kang, sekitar 10 tahun mah ada," jawab Ujang santai. "Di daerah sini emang sepi begini ya?" sambung Denny. "Dulu di sini rame Kang, soalnya saat itu di sebelah villa ini adalah tempat kumpul wanita-wanita malam. Namun semenjak kejadian itu, sekarang jadi sepi," jawab Ujang. "Kejadian apa Jang?" tanya Denny penasaran. "Ah, sudahlah Kang, gak apa-apa. Lagian ini juga kan bukan hari libur Kang, jadi sepi deh," jawab Ujang. Denny merasa ada yang disembunyikan Ujang, tapi karena Denny tidak mau ambil pusing, dia tidak menanyakannya kembali. Mereka pun bersendaguro dan mengobrol sampai tengah malam. Sampai akhirnya Denny merasa sangat mengantuk, dan ia pun pamit untuk beranjak tidur. Begitupun dengan teman-teman Denny yang lainnya. Sesampainya di kamarnya, teman Denny langsung merebahkan diri di kasur. Namun Denny memutuskan untuk pergi ke balkon untuk mengisap 1 batang rokok. Kebetulan, balkon kamar Denny langsung berhadapan dengan kolam renang tempat dia dan Ujang tadi berada. Denny pun mengisap rokoknya. Dan di tengah-tengah lamunannya, samar-samar Denny melihat seseorang duduk di pinggir kolam renang. Denny pun lantas memusatkan pandangannya agar bisa melihat sosok itu dengan jelas. Dan Denny berpikir itu adalah Ujang atau Biima.
Tetapi Denny sadar bahwa tekstur tubuh sosok itu sama sekali tidak mirip Ujang ataupun Bima. Di tengah-tengah Denny sedang memperhatikan sosok tersebut, yang ternyata adalah seorang wanita. Tiba-tiba teman Denny memanggil namanya. Secara refleks Denny menengok. Tetapi begitu Denny kembali melihat ke arah kolam renang, wanita itu sudah tidak ada. Sontak rokok Denny pun terjatuh, dan seketika juga bulu kuduk Denny berdiri. Dia yakin bahwa tadi dia melihat sosok wanita. Namun, kemana perginya? Karena tidak mau ambil pusing, Denny pun memutuskan untuk masuk dan tidur. Namun pertanyaan akan perginya wanita itu membuat tidur Denny tidak nyenyak. Singkat cerita, keesokan harinya Denny dan teman-temannya melakukan kegiatan outbound. Mereka bersenang-senang, dan pertanyaan tentang sosok wanita itu hilang dari pikiran Denny. Sampai sekitar pukul 5 sore, mereka pun akhirnya kembali ke villa. Mereka mandi setelah seharian beraktivitas, dan setelah makan malam, seperti biasa Denny dan teman-temannya bercengkerama di ruang depan villa. Namun, karena kelelahan, sekitar jam 9 malam mereka memutuskan untuk tidur. Denny pun tertidur lelap. Tetapi entah sudah berapa lama Denny tertidur, dia dibangunkan oleh sebuah suara gaduh yang amat kencang. Denny pun tersadar. Namun, sebuah hal aneh terjadi. Denny tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Hanya bola matanya yang bergerak. Tidak hanya itu, Denny melihat ada 2 orang wanita sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna krem dan putih, dan ternyata salah satunya adalah wanita yang dilihat Denny di tepi kolam sehari sebelumnya. Namun, keadaan mereka sungguh sangat mengerikan. Terlihat kening salah satu wanita itu berlubang, dan dari lubang itu keluar banyak darah. Denny juga bahkan bisa melihat tulang kepala wanita itu. Dan wanita yang Denny lihat sebelumnya mempunyai luka gorokan di lehernya. Terlihat jelas lubang kerongkongan wanita itu menganga dan mengeluarkan banyak darah. Kedua wanita itu menatap tajam ke arah Denny. Mereka menyeringas akan siap menerkam Denny. Namun, Denny masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. Jantung Denny berdebar sangat kencang. Keringat mengucur deras. Ia tetap tidak dapat menggerakkan tubuhnya meskipun sudah berusaha keras. Sampai akhirnya salah satu wanita itu beranjak dan menghampiri Denny dengan sebilah pisau di tangannya. Perlahan-lahan wanita itu mendekati Denny. Melihat itu, Denny pun makin kalap. Dia mencoba bergerak dan membaca doa, tapi tetap saja tidak berpengaruh. Sampai akhirnya wanita itu berada tepat di sebelah Denny. Saat itu, Denny merasa sangat ketakutan. Dia berpikir bahwa dia akan mati malam itu. Sang wanita mengangkat pisau dengan kedua tangannya, bersiap untuk menusukkan pisau itu ke dada Denny. Denny semakin kalut, tidak bisa lagi berpikir. Dan dengan sekuat tenaga, wanita itu menancapkan pisaunya ke dada Denny. Sontak, Denny pun berteriak sekencang-kencangnya sampai akhirnya pisau itu mendarat di dada Denny. Seketika itu juga Denny terbangun dan menjerit sekuat tenaga sehingga membangunkan sisi villa. Semua orang langsung saja berdatangan ke kamar Denny.
Saat itu tubuh Denny menggigil dan wajahnya terlihat pucat sedikit membiru. Dan dengan terbata-bata, Denny menceritakan kejadian yang tadi dia alami. Sontak, teman-teman Denny terkaget mendengarnya kecuali Bima dan Ujang. Mereka hanya saling pandang seakan sudah mengetahui apa yang terjadi. Setelah mereka terdiam beberapa lama, akhirnya dengan meminta maaf sebelumnya, Ujang menceritakan apa yang terjadi. Ternyata tepat di sebelah villa itu dulunya memang tempat berkumpulnya wanita-wanita malam. Sampai terjadi sebuah peristiwa yang mengenaskan. Suatu malam, di tempat itu ada 2 orang wanita yang dibunuh oleh teman kencangnya. Salah satu wanita itu ditembak di bagian kepalanya dengan senjata api, dan yang lainnya digorok lehernya. Dan semenjak kejadian itu, arwah kedua wanita itu sering meneror wanita-wanita malam dan pelanggannya sampai akhirnya mereka semua pergi. Tidak hanya itu, arwah 2 wanita itu juga menghantui villa yang sedang mereka tempati. Mendengar hal itu, Denny dan teman-temannya merasa ketakutan, terutama Denny. Dan akhirnya malam itu juga mereka mengepak barang-barang, dan mereka pergi meninggalkan villa itu. Rini adalah seorang siswi di sebuah SMU di kota Jakarta. Kebetulan, orang tua Rini tinggal di luar kota karena urusan pekerjaan. Jadi untuk sementara ini Rini hidup hanya bersama para pembantu serta penjaga rumah. Dan sekitar setahun yang lalu, dia mendapatkan sebuah hadiah berupa kotak musik dari temannya. Kotak musik itu sangat cantik, dan alunan musiknya pun indah. Oleh karena itu Rini meletakkan kotak musik itu di sebuah lemari kaca di ruang tamu rumahnya. Tetapi sudah seminggu ini setiap kali Rini ingin pergi ke sekolah, dia menemukan kotak musik itu selalu terbuka. Padahal Rini tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Awalnya Rini sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Sampai suatu malam ketika Rini sedang mengerjakan PR, sekitar pukul 11 malam, sayup-sayup ia mendengar suara alunan musik. Rini memfokuskan pendengarannya. Ternyata alunan musik itu adalah alunan musik dari kotak musik miliknya. Rini hafal sekali alunannya. Rini pun lantas beranjak dari meja belajarnya untuk melihat kotak musik miliknya. Tapi baru melangkah beberapa langkah dari mejanya, tiba-tiba saja pintu kamar Rini digedor-gedor. Sontak, Rini melompat mundur karena kaget. Jantung Rini berdegup kencang. Dia pun mengurungkan niatnya untuk keluar kamar. Dan dia memutuskan untuk segera tidur. Memang, awalnya Rini tidak bisa tidur karena jantungnya masih berdegup kencang. Namun karena kelelahan, akhirnya dia tertidur juga. Keesokannya, Rini menanyakan kepada pembantunya dan juga penjaga rumahnya tentang suara alunan musik berserta gedoran pintu itu. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyentuh juga menggedor kamarnya. "Mana berani saya gedor-gedor kamar non?" ujar salah satu pembantunya. Namun Rini tidak percaya. Dia yakin bahwa salah satu pembantu atau penjaga rumahnya yang melakukan hal itu. Rini merasa sangat jengkel dan berniat menangkap basah orang yang mengerjainya. Sampai suatu malam ketika Rini sedang asik bermain internet, dia kembali mendengar alunan musik dari kotak musiknya.
Seketika itu Rini beranjak dari tempat tidurnya. Dengan perasaan yang campur aduk, dia membuka pintu kamarnya dan mengendap-endap keluar kamar. Dia tidak mau orang yang sedang bermain dengan kotak musiknya tahu kalau dia datang. Kali ini pasti tertangkap basah, gumam Rini dalam hati. Dengan perlahan dia melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Terlihat keadaan ruang tamu rumahnya gelap karena lampunya sudah dipadamkan. Tapi bias cahaya dari teras menyinari ruang tamu, sehingga membuat ruang tamunya diterangi cahaya yang remang. Setelah beberapa menit berjalan dan menuruni tangga, Rini akhirnya sampai di ruang tamu rumahnya. Rini memusatkan pandangannya ke tempat kotak musiknya berada, dan betapa terkejutnya Rini dengan apa yang dia lihat. Rini melihat ada seorang wanita parubaya dan seorang anak sedang berdiri di depan kotak musiknya. Sontak jantung Rini seketika itu berdegup kencang. Perempuan dan seorang anak kecil itu seakan menikmati suara alunan musik dari kotak musik di hadapan mereka. Dan di saat yang sama Rini seakan tidak bisa bergerak dari tempatnya berada. Hingga tiba-tiba alunan musik berhenti. Kemudian sosok-sosok tersebut memalingkan wajah mereka. Dan seketika itu juga Rini menjerit menyaksikan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu pucat pasi, matanya lebam dan berwarna kemerah-merahan. Separuh wajahnya rusak dan dipenuhi dengan bekas jahitan yang masih mengeluarkan darah. Begitu juga wajah anak itu. Separuh keningnya sudah terkoyak, sementara darah segar mengalir dari mulutnya. Anak itu menunjuk ke arah Rini dengan tatapan yang tajam dan senyum menyeringai. Dan setelah itu, kepala anak itu terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Sontak, Rini seketika ambruk ke lantai dan semuanya menjadi gelap. Rini ditemukan pembantunya yang hendak sholat subuh, dan di sebelah tubuh Rini tergeletak kotak musik tersebut. Dan keesokan harinya, Rini pun mendatangi temannya untuk menanyakan perihal kotak musik itu. Ketika ditanyakan dari mana asal kotak musik itu, teman Rini hanya menjawab bahwa kotak musik itu dia temukan di taman dekat rumahnya. Ternyata itu milik tetangga teman Rini yang tertinggal di taman. Sedangkan si tetangga sendiri atau pemilik kotak musik itu ternyata telah meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu karena kecelakaan mobil. Karena ketakutan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya Rini pun memutuskan untuk membuang kotak musik tersebut. Tentu, peristiwa itu meninggalkan trauma yang mendalam di hati Rini. Bahkan dia terus-terusan merinding saat menceritakan kisah ini kepadaku.